Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ainul, NIM 200110017 kelas 1A. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Mataram dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Teman-teman, di video saya ini saya akan membahas beberapa materi. Materi pertama yang berkaitan dengan pengertian hadis, sana, khabar, atsar, dan struktur kelompok hadis, mukharij, perawi, perawi pertama, perawi terakhir, sanad, dan matan. A. Pengertian hadis, sanad, khabar, atsar. 1. Definisi al-hadis. Dalam Kamus Besar Bahasa Arab atau Al-Ashri, kata al-hadis berasal dari bahasa Arab al-hadis yang berarti baru. Berita ditinjau dari segi bahasa. Kata ini memiliki banyak arti, diantaranya 1. Al-jadid atau yang baru, lawan dari al-qadim atau yang lama. 2. Dekat qorib, tidak lama lagi terjadi, lawan dari jauh atau ba'id. 3. Warta berita atau khabar, sesuatu yang dipercayakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. 2. Definisi as-sunnah. Menurut bahasa sunnah berarti jalan yang terpuji atau tercela. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya dalam dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Adapun menurut istilah, ta'rif sunnah antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Azzaz Al-Khatib yang artinya segala yang dinuklilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya. Sunnah adalah istilah para mutakhirin saja. Ahli hadis banyak memakai kata hadis, sedangkan al-hadis usul banyak memakai kata sunnah. Namun Tasbih As-Siddiq menyatakan pula bahwa sunnah sama dengan hadis. Antara hadis dan sunnah dapat dibedakan dalam hal konotasinya adalah segala peristiwa yang dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya sekali saja beliau mengucapkannya atau mengerjakannya dan walaupun diriwayatkan oleh perorangan saja. Sedangkan sunnah adalah sesuatu yang diucapkan atau dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Definisi khabar. Secara etimologis, khabar berasal dari kata khabar yang berarti berita. Adapun secara terminologis, para ulama hadis tidak sepakat dalam menyikapi lafaz-lafaz tersebut sebagaimana mereka berpendapat adalah sinonim dari kata hadis dan sebagian lagi tidak demikian. Karena kabar adalah berita, baik berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari sahabat atau berita dari tabi'in. Pendapat ulama tentang kabar adalah kabar menurut ahli hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari yang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama lain mengatakan kabar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut hadis. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis lebih umum dari lebih luas daripada khabar, sehingga tiap hadis dikatakan khabar atau tidak setiap hadis tidak dikatakan khabar. Menurut Ushu Nulyun, antara lain dikemukakan oleh ahli fikih. Kurasa pendapatannya al-khabar adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Definisi atsar. Atsar dari sebagian bahasa artinya berkas, sesuatu atau sisa.
Sesuatu dari berarti pula nukilan atau yang dinukilkan. Sedangkan menurut istilah terjadi ulama sedangkan menurut istilah artinya yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ulama fuqaha atsar adalah perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. B. Struktur hadis, mukharij, perawi, sanad, dan matan. 1. Hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. 2. Mukhrij atau mukharij, yakni orang yang berperan dalam pengumpulan hadis dengan sanad, suatu periwayatan hadis yang dapat diterima atau ditolak dan hadis yang sahih atau tidak sahih untuk diamalkan. 3. Perawi. Perawi adalah unsur pokok ketiga dari sebuah hadis. Kata rawi atau arawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis atau nakil al-hadis. 4. Sanad. Sanad hadis pada tiap-tiap tabaqahnya juga disebut rawi, sehingga yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan, menerima, dan memindahkan hadis sanad secara bahasa yakni sandaran. 5. Matan atau al-matan. Menurut bahasa adalah martafa'ah min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad, bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Matan menurut bahasa berarti punggung jalan atau muka jalan, tanah yang keras dan tinggi. Materi selanjutnya yang berkaitan dengan kedudukan dan kehujahan hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, ingkar sunnah. A. Kedudukan dan kehujahan hadis. Kehujahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum atau al-dalil al-syari'i. Sama dengan Al-Quran dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Hadis adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. B. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah. Kitab Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan sebelumnya. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Bayan al-takrir. 2. Bayan al-tafsir. 3. Bayan at-tasri'i. 4. Bayan an-nasyak. C. Ingkar sunnah. Ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Ingkar menurut bahasa artinya menolak atau mengingkari. Berasal dari kata kerja ankara yunkiru. Sedangkan sunnah menurut bahasa mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah jalan yang dijalani, terpuji atau tidak. Suatu tradisi yang sudah dibiasakan dinamai sunnah meskipun tidak baik. Imam Syafi'i membagi mereka ke dalam tiap kelompok, yaitu 1. Golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Golongan menolak sunnah, kecuali jika sunnah memiliki pertanyaan dengan petunjuk Al-Quran. 3. Mereka menolak sunnah yang berstatus ahad dan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Materi selanjutnya yang berkaitan dengan pro dan kontra penulisan hadis. A. Pro dan kontra penulisan hadis. Dalam beberapa catatan hadis pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua hal penting yang perlu dikemukakan, yaitu larangan menulis hadis dan perintah menulis hadis. Pada awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk menulis hadis karena dikhawatirkan akan terjadi pencampuran antara ayat-ayat Al-Quran dengan hadis. Sedangkan
perintah untuk menulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu harus dipahami bahwa dengan hilangnya kekhawatiran akan terjadi percampuran antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan sendirinya larangan untuk menulis hadis tersebut juga hilang. B. Hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kodifikasi hadis belum mendapatkan perhatian yang khusus dan serius daripada sahabat. Para sahabat lebih banyak mencurahkan diri untuk menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, meskipun dengan sarana dan prasarana yang sangat sederhana. C. Hadis pada masa kodifikasi. Seiring dengan program Khalifah Umar bin Khattab meluaskan peta dakwah Islam, membuat para sahabat terpencar ke berbagai wilayah. Mereka memiliki hadis baik yang dihafal maupun yang sudah dituliskan ke tempat penugasan masing-masing. Untuk merealisasikan kenyataan hadis, Khalifah menyuruh atau menginstruksikan kepada Gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad ibnu Amir Ibnu Hazm, untuk mengumpulkan hadis yang ada padanya, dan pada ta'iin muncul kodifikasi wanita Amrah binti Abdurrahman, seseorang ahli kifai murid Aisyah. Khalifah juga mengirim surat-suratnya ke seluruh wilayah Islam supaya berurusan membukakan hadis yang ada pada ulama yang berdomisili di wilayah mereka masing-masing. D. Hadis pada masa pasca kodifikasi. Satu hal yang perlu dicatat dari upaya pembukaan hadis tahap awal adalah masih bercampurnya antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai fatwa sahabat dan tabi'in. Hanya catatan Ibnu Hazm yang secara khusus menghimpun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz menginstruksikan kepadanya untuk hanya menulis hadis. Hanya saja sangat disayangkan bahwa manuskrip Ibnu Hazm tersebut tidak sampai kepada generasi sekarang. Namun demikian, pada masa ini pula lahir ulama hadis kenamaan seperti Imam Malik, Sufyan al-Tasri'i, Al-Auza'i, Al-Syafi'i, dan lainnya. Materi selanjutnya yang berkaitan dengan ilmu hadis, riwayah, dan dirayah. A. Pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiq, ilmu hadis yakni ilmu yang berpautan dengan hadis, banyak ragam dan macamnya. Ilmu hadis dapat dibagi menjadi dua, antara lain: 1. Ilmu hadis riwayah, 2. Ilmu hadis dirayah. B. Ruang lingkup dan faedah ilmu hadis. Hadis dapat diartikan sebagai perkataan atau aqwal, perbuatan atau af'a, pernyataan atau takrir, dan sifat, keadaan, himmah, dan lain-lain yang dihafalkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ruang lingkup atau objek pembahasan hadis adalah al-ihwal, hadis dalam kriteria aulia, fi'liyah, takriliyah, kauniyah, dan hamiyah Nabi itu sendiri. Pada periwayatan hadis harus terdapat 4 unsur, yaitu 1. Rawi, 2. Sanad atau takrir, 3. Matan, 4. Rijalul. C. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Sesuai dengan perkembangan hadis, ilmu hadis selalu mengiringinya sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit. Ilmu hadis muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka. Dengan cara yang sederhana, ilmu hadis berkembang sedemikian rupa seiring dengan berkembangnya masalah yang dihadapi.
Materi selanjutnya yang berkaitan dengan ilmu rijal al-hadis. A. Pengertian ilmu rijal hadis. Ilmu rijal hadis adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal ikhwat dan sejarah para perawi dari kalangan sahabat tabi'in. At-taba'an tabi'in, ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari sahabat, dari tabi'in maupun dari angkatan-angkatan sesudahnya. B. Sejarah kemunculannya. 1. Mulanya penggunaan isnad. 2. Munculnya ilmu rijaul hadis. C. Urgensi ilmu rijaul hadis. Mengetahui data-data perawi secara detail yang meliputi biografi, kualitas kepribadian, dan tingkat religiusnya. Dan mengetahui sikap atau kriteria para ulama dalam menilai perawi, adakah ulama yang melakukan. D. Cabang-cabang ilmu rijaul hadis. Para penyusun kitab-kitab dalam ilmu rijaul pada masa awal menempuh beberapa metode, sehingga hal ini melahirkan percabangan dalam ilmu rijaul hadis, di antaranya 1. Kitab-kitab tentang tabaqat ar-rijal melahirkan ilmu tabaqat atau tingkatan-tingkatan rijal yang mencakup 4 tabaqat atau sahabat, tabi'un, tabaun, tabi'in, dan tabaul atba. 2. Kitab-kitab ma'rifah as-sobakhah melahirkan ilmu tentang ma'rifatus sohaba atau pengenalan tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. 3. Kitab-kitab al-jah wat ta'di melahirkan ilmu tentang al-jur wat ta'di, ilmu tawarik ar-rawah. Materi selanjutnya yang berkaitan dengan ulumul Quran. 1. Ilmu ilal al-hadis. Ilmu ilal al-hadis adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang samar yang membuat kecacatan kesahihan hadis, seperti memwasalkan hadis yang mukhatir atau memasukkan suatu hadis ke hadis yang lain. Adapun tempat biasanya terdapat ilah pada suatu hadis adalah 1. Sanad, 2. Matan, 3. Matan dan sanad secara bersama. 2. Upaya melestarikan hadis. A. Perlawatan ke daerah-daerah. 2b. Pengklasifikasian hadis kepada marfu, mawquf, maktuf. C. Penyelesaian kualitas hadis dan pengklasifikasian kepada sahih, hasan, dan dhaif. 3. Kedudukan dan urgensi. A. Nasihat untuk agama. B. Menjaga sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. C. Untuk memisahkan atau membedakan apa yang terdapat di dalam diri seseorang perawi dari kesalahan, lupa, dan keraguan pada dirinya. D. Untuk membedakan mana hadis yang cacat dan mana hadis yang terhindar dari cacat. E. Perbedaan pendapat ulama. Demikian penyampaian materi dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.